Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku El Grace Ayu Sinaga, biasa dipanggil El, Grace, ataupun El Grace. Nah, aku di video ini mau ngebahas soal new normal di lingkungan kampus. Kenapa aku ngebahas soal new normal? Karena pada saat ini kita sering dengar istilah new normal dan juga kita mungkin akan menerapkan new normal itu. Dan kenapa aku ngebahas new normal di lingkungan kampus? Karena aku adalah seorang mahasiswi. Jadi ya aku sering ke kampus, jadi kita akan ngebahas soal new normal di lingkungan kampus. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini Indonesia itu sudah mulai memasuki era new normal gitu. Kita mulai menerapkan new normal dalam kehidupan kita. Karena kita memang harus mulai beraktivitas walaupun kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Bulan Maret lalu pada bulan Maret lalu itu Indonesia, khususnya kota Solo, Surakarta, itu mulai menerapkan karantina mandiri bagi masyarakat umum, yang akhirnya membuat seluruh masyarakat mau tidak mau harus tidak bisa melakukan rutinitas seperti biasanya dan harus berada di rumah, harus mengkarantina diri, harus melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, tapi di rumah aja, dan bahkan sampai kegiatan keagamaan pun dilakukan secara mandiri di rumah. Kenapa kita mengkarantina diri? Kenapa kita harus di rumah? Karena seperti yang kita tahu, virus COVID-19 ini menular bisa kepada siapa saja, siapapun itu bisa tertular virus COVID-19. Dan juga virus ini belum diketahui secara pasti gejalanya apa, dan belum ditemukan juga vaksin untuk virus ini. Makanya untuk mengurangi penyebaran, untuk menghambat luasnya penyebaran, mengurangi penyebaran itu sendiri, pemerintah memerintahkan seluruh masyarakat Indonesia itu untuk selalu di rumah saja, melakukan segala aktivitas di rumah, dan kalaupun terpaksa harus keluar, ya itu tadi harus memberi jarak antara satu dengan yang lain itu 1-2 meter begitu. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tim medis, dan semua orang yang bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk istilahnya untuk mencegah penularan gitu. Akhirnya pemerintah mulai memberlakukan sistem new normal. New normal itu tadi di dalam segala aspek kehidupan. Apa sih new normal itu? New normal itu adalah tatanan kehidupan baru yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, dan wujud nyatanya itu seperti kita melakukan aktivitas kita seperti biasa, tapi kita menggunakan gaya baru. Gaya baru itu bukan kayak model rambut baru atau baju baru atau yang lain sebagainya, ya, bukan style atau fashion gitu. Melainkan gaya baru di sini tuh seperti menggunakan masker ketika di luar rumah, membawa hand sanitizer setiap kemanapun, dan sering-sering mencuci tangan, baik setelah pergi dari rumah atau pokoknya lebih sering mencuci tangan dan lebih sering menjaga kebersihan, dan juga menghindari kontak fisik, sama yang sebelumnya kita juga sudah terapkan, yaitu physical distancing, menjaga jarak antar satu sama 1-2 meter. Itulah yang disebut gaya baru yang dilakukan ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pelaksanaan new normal di lingkungan kampus untuk saat ini memang sedang diperbincangkan gitu, baik orang-orang kampus maupun orang-orang yang dalam pendidikan, maupun pemerintah juga sedang memperbincangkan akan hal ini. Karena kan nggak mungkin juga gitu kita mengabaikan pendidikan di masa-masa seperti ini gitu. Tapi menurut aku pribadi itu aku kurang setuju ya dengan adanya new normal yang dilakukan di kampus itu, karena mahasiswa itu kayaknya masih sulit dikondisikan gitu, masih sulit mengkondisikan diri
saat beradaptasi dengan new normal ini. Namanya juga mahasiswa masih muda, pastilah masih susah-susah diaturnya itu masih ada, rasa empatinya itu masih kurang kadang-kadang. Kurang dan juga cenderung masih mementingkan ego pribadi. Jadi kalau untuk diterapkan di kampus untuk saat ini sepertinya aku kurang setuju sih. Nah, sebagai contoh juga kan ini nih kayak membuang sampah pada tempatnya. Itu kan sebenarnya kita udah diajarin ya dari kecil ya untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah di tempat sampah. Namun kadang-kala itu kita tuh suka lupa, masih suka menyepelekan hal-hal sederhana itu, sehingga sampai kita tumbuh dewasa seperti ini, sampai kita tumbuh jadi remaja dan dewasa ini, kita juga masih lupa untuk membuang sampah. Kadang habis pakai tisu asal dilempar aja, habis minum botol minum yang plastik dilempar aja gitu. Itu yang udah diajarin dari kecil masih sering kita lupakan sampai saat ini gitu. Apalagi yang mulai diajarkan, mulai ditanamkan di usia remaja, di usia muda gitu. Jadi kayaknya agak sulit sih. Nah, selain itu juga para kita ini yang muda-muda ini kan imun kita ini kan kuat gitu, imun kita baik. Nah, itu juga yang malah menjadi alasan aku gitu kenapa aku setuju, karena kita merasa imun kita kuat, secara fisik kita kuat, kita merasa semua baik-baik aja, padahal bisa jadi kita membawa virus itu ke orang-orang sekitar kita. Ya, walaupun mungkin virus itu tidak menyerang di kita, tapi ketika kita bawa ke orang lain dan menyerang ke imun orang lain dengan imun yang rendah, malah bahaya gitu kan. Istilahnya kita jadi membawa virus. Nah, itu yang membuat aku berpikir bahwa penerapan new normal di lingkungan kampus ini masih kayaknya untuk saat ini belum deh. Jangan dulu. Takutnya kita merasa kuat, kita merasa sehat, kita merasa baik-baik saja, dan bahkan kan virus ini tidak ada gejala yang pasti. Nah, itu juga yang jadi masalah. Jadi ya gimana ya, takutnya malah semakin menyebar tapi tanpa sepengetahuan kita, itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu, buat aku pribadi, buat aku sendiri, pelaksanaan new normal ini belum bisa dilakukan di kampus. Ya mungkin dilakukan di tempat-tempat kerja mungkin boleh, karena kan memang ekonomi juga sedang terdampak juga. Jadi virus ini kan bukan cuma terdampak di kesehatan, tapi juga di bidang ekonomi dan juga bidang pendidikan. Namun kalau di pendidikan untuk dilaksanakan di kampus, sekolah-sekolah, rasa jangan dulu. Lebih baik kita tetap di rumah dulu. Para remaja, jadi yang muda-muda ini tetap di rumah aja. Nah, untuk solusi sendiri, kalau aku sih ada sih solusi. Salah satunya seperti memperbaiki sistem pembelajaran dalam jaringan daring gitu. Di kampus kan pada saat ini mau nggak mau kita harus menggunakan online gitu. Kita harus kuliah online. Nah, menurut aku ini yang bisa dioptimalkan, bisa dikembangkan dengan baik gitu. Jadi walaupun kita sistemnya tidak bisa tatap muka, tidak bisa ketemu sama dosen, tidak bisa ketemu teman, tapi bisa dikembangkan dalam pembelajarannya, sehingga materi yang disampaikan tetap sampai dengan baik kepada mahasiswa
jangan terlalu banyak. Kalau belajar materi ya bingung juga, nanti ada tugas gitu. Jadi ya harus diseimbangin gitu. Dan lebih memikirkan sistem pelajarannya, nggak ada dikembangkan lagi. Saya untuk kedepannya, saya berharap pemerintah itu lebih memperhatikan ya pendidikan di Indonesia ini. Mungkin bisa menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Terus pihak kampus juga mungkin bisa lebih memperhatikan dan memfasilitasi mahasiswanya kebutuhan para mahasiswanya untuk memperlancar proses pembelajaran dan jaringan ini daring ini. Dan harapan saya untuk teman-teman mahasiswa lainnya, itu semoga kita semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa menangkap materi yang diberikan oleh para dosen. Wah, ini kan kampus ya, berarti dosen. Para dosen dengan baik dan juga bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan bisa lebih beradaptasi lagi menghadapi tatanan baru ini. Terus menjaga kesehatan, terus lakukan pola hidup sehat. Jadi itulah pendapat aku mengenai new normal di lingkungan kampus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa.